kita dianggap underball PKI, kan gitu ya. Kemudian ini, pertanyaan saya nih, hari ini ada nggak organisasi buruh yang sudah independen? Nggak ada. Di Cipta Kerja kita terbelah-belah. Dulu itu bapak kita Yoris Surabaya hadir sebagai sakingan pemerintah melawan Bung Sidarta yang hadir sebagai sakingan buruh di dalam Omnibus. Partai buruh digiringkan di bawah karena PDI kehilangan pamor di akar rumput gara-gara Cipta Kerja. PKS mengambil kesempatan bikin divisi advokasi perburuan masuk ke akar rumput. Elit politik bisa, maka harus ada partai yang menghancurkan suara itu. Bikinlah partai buruh. Mungkin kan udah berdasar umum kan? Partai buruh deklarasi siapa yang bayar? Adegan. Siapa adegan? Semua keluarga yang PDIP. Itu Pak. Jadi ini banyak hal yang mungkin kita di akar rumput tidak terlalu tahu gitu ya. Tapi ketika informasi coba kita kumpul-kumpul, itu memang begitu. Ini yang kemudian hari ini mengapa sekarang teman-teman bisa membayangkan semua buruh hari ini berjuang menolak Cipta Kerja, tetapi kenapa ketika aksi tanggal 10 Agustus muncul instruksi Iqbal sama Adegan untuk tidak ikut aksi? Nah, ya kan? Nah itu Pak. Jadi buruh hari ini kita kalah kompak. Padahal pertanyaannya begini, pemimpin buruh mana yang nggak paham kalau buruh bersatu tak bisa dikalahkan? Ayo, mana yang nggak paham? Pengusaha, walaupun dia orang Cina, orang Indonesia, orang Garut, orang Flores, orang Amerika, ketika dia pengusaha dia clear Pak. Bagaimana regulasi itu menguntungkan? Bagaimana serikat pekerja bisa dikendalikan? Bagaimana buruh saya bisa dikendalikan? Bagaimana kebijakan upah yang membuat saya aman berbisnis? Clear Pak. Walaupun mereka tidak pernah ketemu. Kita sesama pimpinan-pimpinan nanti ketemu Pak sering ngopi bareng. Tapi karena perbedaan ideologi dan gerakan organisasi kita pecah belah. Ini kan negara fakta yang kita semua tahu ya. Pertanyaan tadi Pak, pemimpin buruh mana yang tidak tahu kalau buruh bersatu tidak bisa dikalahkan? Kita naik di bawah semua teriak begitu. Apalagi teman-teman kasbi. Ya, buruh suatu tidak bisa dikalahkan. Semua paham. Tapi kenapa? Karena hari ini semua orang berpikir begini, lebih baik saya jadi semut di dalam kelompok semut ketika saya menjadi semut di dalam kelompok gajah. Ya, lebih baik saya menjadi pemimpin semut di kawanan semut ketimbang saya menjadi pimpinan semut di antara kelompok gajah. Semua orang ingin tampil. Karena kekuasaan itu adalah prestis, kan harta tahta wanita. Nah ini kan kekuasaan, jabatan, duit, faktor yang merusak mental orang, kan gitu. Jadi ini secara kelam kita identikan sebagai organisasi antar PKI. Kita ini tidak bersatu, enggak ada independen. Teman-teman tahu nggak? Selalu ada pembinaan organisasi buruh. Enggak semua serikat pekerja mengalir. Ada beberapa serikat yang secara rutin memanfaatkan dana itu dengan berbagai proposal yang tidak jelas. Itu nanti ya panjang penjabarannya gitu ya. Karena kita jadi kayak membuka ekor gitu ya. Sekarang teman-teman bisa nggak? Apakah hubungan buruh, pengusaha dan pemerintah hari ini mesra? Enggak Pak. Sejak zaman Jokowi, nah ini nih, mohon maaf, saya dulu pendukung Jokowi, 20 hari saya pilih Pak Jokowi. Saya 20 hari pilih Jokowi. Jadi, iya, mohon maaf ya. Saya berdiri ya. Iya. Hari ini Pak, kita kayak Tom and Jerry. Tadi teman-teman info soal kasus Nurtanah. Apakah teman-teman sini tidak punya pengalaman buruk dengan pemerintah? Dibawa ke pengadilan, hakimnya ngasih pertimbangan hukum yang aneh, tiba-tiba putusan PHI atas kasus upah tidak bisa diakses di direktorat putusan PHI. Mana ada kok orang membuat PKB sebagai dasar untuk menghitung upah bagi pekerja masa kerja 0 tahun.
Oh itu normatif undang-undang. Tapi itu Pak. Makanya nanti kita lihat. Nanti kita akan masuk ke persoalan korporasi seperti itu ya. Kemudian ini. Sekarang teman-teman bisa membayangkan. Secara umum orang mengatakan ada 78 undang-undang yang terdapat. Tapi kalau kita membaca isinya itu ada 81. Karena ada satu pasal yang soal bidang pendidikan itu yang berdampak terhadap 4 undang-undang bidang pendidikan. Maka ini sebetulnya ada 81 undang-undang yang terdampak. 82. Sekarang kita lihat Pak. Kalau teman-teman sering mengikuti materi Cipta Kerja dari putusan MK nomor 91 18 Romawi 2020 sampai dengan hari ini dari Perpu 2 2022 pendapat ahli dihadirkan dari orang yang mengajukan permohonan itu luar biasa. Semua memberikan pendapat yang menjelaskan secara detail sekali bagaimana dampak negatif dari Cipta Kerja. Hari ini kalau teman-teman mau baca, universitas yang paling bagus, paling representatif membuat kajian tentang penolakan Cipta Kerja UGM. Silakan, itu bisa diakses publik Pak. UGM luar biasa. Ketika Cipta Kerja jeger, langsung Pak dibuat kajian 100 halaman. Itu kamusnya presiden. Ya, itu kamusnya presiden. Jadi kajian sekali semua, bahkan beberapa profesor yang konon katanya mereka dulu itu adalah orang yang mempromosikan Pak Mahfud MD, Profesor Maria Farida, mantan hakim konstitusi, pun mengkritik keras Pak Mahfud. Kenapa Anda sekarang ada di birokrasi? Kok hukumnya jadi rusak? Apa kata Pak Mahfud? Kalau saya dosen, pendapat saya begini. Karena sekarang saya di birokrasi, Anda mau bertanya saya dari mana? Kan susah juga. Berikan kemudian di take down dari website orang lain. Ketika seorang Mahfud MD, saya sampai hari ini sangat menghormati beliau, karena beliau adalah salah satu orang yang paling waras Pak di kabinet hari ini dibandingkan dulu yang hari ini ribut sama Haris Asar dan Fatia. Tahu apa salahnya dia? Nah itu Pak. Jadi Pak Mahfud MD Pak, artinya apa? Kenapa dia berkata begitu? Itu menjelaskan bahwa Cipta Kerja itu bermasalah. Dan pesan Pak Mahfud MD luar biasa. Kan demi ketika saya akademisi saya akan bilang begini. Tapi sekarang saya ada di menteri saya akan bilang begini. Apa poinnya Pak? Ada kekuatan besar yang mengendalikan. Pak Mahfud MD satu dulu Artijo Alkotra itu kan orang Madura yang integritasnya luar biasa, punya kakek buyut yang Kiai Haji yang ampuh. Kalau Pak Artijo kemana-mana bawa carok gitu ya, apa namanya? Nah, kecil kan? Kalau Pak Mahfud adalah sesuatu gitu kan ya. Pernah dengar aja sih. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana hal-hal yang memberikan dukungan moral yang luar biasa. Bahkan dua orang dari Madura orang hebat, orang-orang yang tidak ada takutnya melawan siapapun. Artijo itu paling ditakuti semua koruptor karena tidak segan-segan hukum mati. Makanya dia ditaruh di Mahkamah Agung di kepala bidang hukum pidana. Ketika dia meninggal, nggak ada lagi orang yang bisa menggantikan orang sehebat dia. Jadi hari ini Pak, Cipta Kerja kalau kita lihat, sekarang kita bicara misalnya soal PP 35 PP 36. Logikanya dari mana upah buruh naik di bawah angka inflasi? Padahal kalau teman-teman baca di PP 36, upah kebijakan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia itu ada 4 pasal Pak. Kata-katanya indah Pak. Kebijakan pengupahan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Itu ada 4 pasal bicara kayak gitu, kata aktualnya kenaikan upah kita di bawah inflasi. Nah, kita lanjut ya. Ini sebetulnya latar belakang sekilas. Hari ini misalnya tadi yang kita singgung di awal tadi, Astra. Astra kan ada Toyota. Teman-teman silakan googling aja, jaringan bisnis Toyota internasional. General Motor Amerika sampai rontok. Pabrik General Motor di Kanada itu tutup gara-gara ekspansi luar biasa dengan Toyota. Kalau teman-teman dulu nonton TV zamannya kita masih SD, saya kelahiran 77, nonton berita
operasi PBB yang mobilnya UN warna putih. Itu kan zaman dulu kan GM semua. Sekarang apa? Toyota. Jadi bagaimana luar biasanya. Kemudian teman-teman pernah nggak dengar dulu latar belakangnya bunuhnya Mario Mutu? Sini pasang. Yang bikin mobil UD. Kenapa dia hanya dibatasi hanya boleh bikin truk, nggak boleh bikin mobil angkutan penumpang? Infonya ada Yakuza Pak kesini, menurut dan akan membuka semua aib-aib karena mereka menyimpan berbagai dokumen pejabat juga dengan perempuan di mana-mana. Berbeda. Mana mungkin orang kemarin mutu yang bisnisnya lagi naik buang diri dari apartemen. Sejak kapan di Indonesia itu dibatasi lo kalau bikin mobil hanya boleh bikin truk? Timur nggak jadi. Timur nggak jadi. Kenapa? Sampai bayangin, Jepang itu 20 tahun resesi seks. Putus generasi muda. Berapa brand mobil dari Jepang? Oh iya. Nah itu Pak. Hari ini kita mau melihat negara sekecil itu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah bisa menjajah dunia dengan teknologi, dengan produknya. Sekarang pertanyaan ini, sampai lebih senang dipanggil direktur atau dipanggil PUK ketika akhir tahun? Atau pas kita lagi running naik gaji? Dipanggil direktur, Pak. Kenapa? Kan dia punya uang. Apakah itu tidak berlaku bagi pejabat kita? Apalagi modus korupsi dengan menggunakan Indonesia Raya, NKRI harga mati. Artinya apa? Angka yang kemarin gua omongin itu nggak boleh berubah gitu. Ngeri Pak. Orang korupsi itu pakai bahasa rahasia NKRI harga mati. Itu maksudnya angka yang kemarin gua bilang itu nggak boleh berubah lagi, itu udah pas, nggak boleh dikurangi. Sampai segitunya orang korupsi itu pakai simbol-simbol negara. Wah ini lagi jadi dari sini Pak kita lihat transnasional corporation. Cepat negara seperti itu Pak. Menguasai dunia. Berapa dari mobil yang dipangani? Dulu saya begonya saya kira brand Nissan itu dari Eropa. Ketika mau pelajari begitu bagaimana struktur bisnis di Jepang dan baru tahu Pak. Sekarang kita tahu Pak, Jepang sekarang lagi mengakuisisi brand-brand kondang dari Eropa. Luar biasa. Negara dengan resesi seks 20 tahun, sebagian laki-laki dewasa lebih suka hidup dengan boneka seks ketimbang perempuan. Kemana-mana bawa boneka seks, didandani, diperlakukan seperti manusia yang hidup. Tapi negara itu yang hari ini menguasai ekonomi dengan teknologi, menguasai dunia dengan teknologinya. Itu. Karena kepentingan pusat hanya satu Pak, cari untung. Maka ada mafia angkong. Sampai tahu nggak dulu waktu kasus geger nggak lama, hampir 10 tahun, yang skandal pasal 40. Jarum super sama dengan garam keluarkan dengan berapa? Untuk hilangin saya payah soal cukai. Pernah lihat rumah ya? Itulah mengapa hari saya ngeleng ini. Jadi Pak, sekarang kita masuk lagi. Sekarang hari ini Pak Jokowi membangun kemana-mana. Itu dia dilematis Pak. Di satu sisi apa yang dilakukan benar, kan kita memang tertinggal secara infrastruktur. Tetapi manfaat ekonominya Pak. Manfaat ekonominya Pak. Sekarang gini, yang paling mendapat keuntungan dari sebuah pembangunan infrastruktur itu siapa? Yang baru nonton. Tidak. Pengusaha. Kalau kita manfaatnya apa Pak? Kalau saya pulang kampung ke Klaten, kampung istri ya, lebih cepat. Ya kan? Langsung dari Cikarang naik di Klarit, ya. Tahu
Masuk Klaten. Kalau dulu saya ke Klatennya dari arah Jogja, sekarang dari arah utara. Dari daerah itu. Itu tapi kecil ya. Saya kalau balik ke sini dari sana naik bis jam 3 sore, bis setengah 4 sore, sampai Sentral Park sekarang, cari yang Saya sekarang. baru beli berapa lupa sih. Jam 1 malam. Itu keuntungan saya. Lebih cepat. Tapi yang saya nikmati itu Pak, nggak seberapa dibandingkan keuntungan para pengusaha. Jadi bahwa pembangunan itu berdampak kepada kita, iya. Tapi berlaku trickle down effect, netes. Jadi kita itu cuma tetesannya doang. Apakah pembangunan itu salah? Benar Pak. Itu benar. Tapi kalau kita bicara soal manfaat ekonomi, kita yang masyarakat biasanya tidak terlalu menikmati manfaat ekonomi langsung. Oke, nanti kita masuk ke salah satu contoh nanti simulasi, kita bicara soal nilai ekonomi dari pekerjaan kita dengan upah yang kita hasilkan. Saya mencontohkan salah satu pabrik, ya, di pabrik pula ya, gampangnya ya. Untuk membayar gaji saya itu hanya butuh kerja 1 hari, 1 menit, 37 detik. Saya Bisa gitu lagi. Belajar dulu ya. itu Pak. Ada hitungannya namanya MPS, ya, man per sales. Jadi itu kita tidak bicara soal untung dan rugi, tapi kita bicara soal nilai ekonomi yang dulu diajarkan oleh Karl Marx. Nah, kenapa Karl Marx itu dilarang Pak? Karena dia bikin buruh pintar. Buruh kalau pintar, Kawan. kayak gitu Pak. Jadi nanti kita masuk. Sekarang ini Pak, nanti ini yang mau kita ulas Pak. Kenapa isunya selalu dimunculkan pengusaha Pak? Hubungan kerja fleksibel, ya. Nah, ini Pak. Kemudian PHK. Kalau teman-teman membaca dari dulu, isu ini pasti terlepas Pak. Serikat pekerja, upah murah, hubungan kerja fleksibel sama kemudahan PHK. Nah, kemudahan PHK selama ini gagal karena buruh selalu menolak revisi Undang-Undang 13 2003. Sekarang alasan sebenarnya apa Pak? Karena Undang-Undang 13 2003 sudah diuji materi sebanyak 22 kali, maka sebagai sebuah bangunan dia sudah compang-camping. Sebagai bangunan yang compang-camping sudah saatnya dipugar. Nah, itu alasan pembenar uji atas Undang-Undang direvisinya Undang-Undang 13 2003. Jadi ini yang mau kita masuk ke dalam. Oke. Ini nanti teman-teman baca sendiri aja. Jadi penelitiannya gini Pak, ketika kita membaca, teman-teman membaca nih ya, laporan-laporan dari lembaga penggiat hak asasi manusia Pak, dampak dari bisnis global itu merusak. Itu yang tadi saya singgung tadi, kasusnya Haris Ashar dan Fathia. Haris Ashar tahu ya? Lokataru. Fathia tahu ya, sekarang dia salah satu pimpinan Kontras. Nah, itu kan headline ya. Pertambangan emas ya, di salah satu blok di Papua. Sampai bayangin Pak, itu sesama orang Indonesia saling membunuh Pak. Kita yang sama-sama mengaku bertumpah darah bertanah air Indonesia hanya kena pengen dari pengusaha emas, digelar operasi militer. Daerah Intan Jaya itu punya rekam jejak pelanggaran HAM berat. Kalau teman-teman mau baca kajiannya Kontras, Bung Munir kan? Munir itu kerjanya dari serikat buruh. Ini dia penggiat Munir. Dari zamannya Munir itu Pak, kajian ini. Karena siapa yang lengkap kajiannya soal yang dipublis sama